Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma Trisandi Putra Rusmawijaya dengan NIM 119206645. Baik, di sini saya akan mempraktikumkan fisiologi hewan mengenai refleks tendon pada manusia. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari reaksi. Nah, untuk hari dan tanggal praktikum yaitu dilaksanakan pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Landasan teori. Gerak pada umumnya yang terjadi sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa sadar, yaitu gerak refleks menurut buku anonim tahun 2011. Nah, ada dua sistem gerak pada manusia, yaitu gerak refleks dan gerak sadar. Refleks adalah aktivitas yang timbul langsung sebagai respon terhadap rangsangan tanpa olahan saraf sentral bagian korteks. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf yang dilalui tersebut dibentuk dari kumpulan neuron sensor, interneuron, dan neuron motorik. Ini menurut buku At-Taurohman tahun 2019. Nah, gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh sel saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Menurut buku Wulandari tahun 2009. Alat dan bahan. Yang pertama ada senter HP untuk alatnya, dan yang kedua ada pena, yang ketiga ada kursi, dan yang keempat ada tumbler. Adapun bahannya yaitu mata praktikkan sendiri, lutut praktikkan sendiri, mulut praktikkan sendiri, telapak kaki praktikkan sendiri, serta telapak tangan praktikkan sendiri. Langkah kerja. Refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. 2. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Caranya, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari oleh senter. 3. Refleks akomodasi pandang. Caranya, hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, lalu perhatikan pupil. 4. Refleks menelan. Caranya, telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan, lalu rasakan perbedaannya. 5. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda telapak tangan, lalu perhatikan refleks tangan terhadap benda tersebut. 6. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu pukullah patella. 7. Refleks telapak kaki. Caranya, gelitiki telapak kaki, lalu perhatikan refleks pada jari kaki. Yang terakhir, refleks bersin. Amatilah aksi yang terjadi pada waktu bersin kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Tabel hasil pengamatan. Yang pertama ada refleks pada pupil. Hasilnya, pupil membesar saat membuka mata setelah 2 menit. Yang kedua ada refleks pupil dengan tiba-tiba. Hasilnya, pupil mengecil, kornea mengedip, kelopak mata hampir menutup. Yang ketiga ada refleks akomodasi pandang. Hasilnya yaitu ketika jarak jauh, pupil akan mendekat, dan ketika jarak dekat, pupil akan mengecil. Yang keempat ada refleks menelan. Hasilnya yaitu menelan air lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah. Yang kelima ada refleks telapak tangan. Hasilnya yaitu tangan menghindar dari benda yang dijatuhkan. Yang keenam ada refleks patella. Mendapatkan hasil, patella akan mengangkat. Yang ketujuh ada refleks telapak kaki. Hasilnya jari kaki menekuk dan bergerak-gerak. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu refleks bersin. Kelopak mata akan menutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk. Pembahasan. Nah, pada refleks pada pupil, dari hasil percobaan menunjukkan
adanya perbedaan diameter pupil pada saat dan sebelum diberi perlakuan. Pelaku menutup mata saat melihat ke arah terang, kemudian membuka mata. Hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori. Pada saat sebelum diberi perlakuan, diameternya semakin besar karena otot relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk, menurut Burhan tahun 2009. Nah, pembahasan refleks pupil dengan tiba-tiba. Dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Karena jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata, mata akan silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Bahkan lensa dan retina mata bisa rusak. Refleks akomodasi pandang. Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk fokus pada objek. Kornea memiliki fungsi yang difokuskan secara tetap, demikian pula bola mata. Pada bagian belakang pupil terdapat bagian yang cembung, yaitu lensa. Lensa didukung oleh otot disebut musculus ciliaris. Jika otot ini mengalami kontraksi, akan terjadi perubahan ukuran lensa. Hal itu terjadi apabila kamu melakukan pengamatan yang memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu, baik pada jarak dekat maupun jauh. Kemampuan lensa mata tersebut diakomodasi mata. Akomodasi tergantung pada umur. Semakin bertambahnya usia, daya akomodasinya semakin menurun. Nah, pembahasan refleks menelan, itu refleks menelan berdasarkan data yang diperoleh. Diketahui bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Nah, menurut Ronquillo tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan mengeluarkan air dengan produksi air liur yang tidak sadar. Nah, di mana kelenjar ludah diatur oleh saraf otonom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menikmati air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf otonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Refleks telapak tangan. Benda atau tumbler yang akan dijatuhkan pada telapak tangan merupakan rangsangan. Rangsangan atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron tersebut akan memberi informasi ke otot bahwa tumbler tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Pembahasan pada refleks patella. Patella atau tempurung lutut adalah tulang baji atau tulang sesamoid yang berkembang dalam tendon otot quadriceps extensor, berfungsi meluruskan ekstensi lutut. Refleks patella yang normal mengindikasi bahwa sejumlah komponen saraf dan gelendong otot masukkan eferen neuron motorik, keluaran eferen neuromusculus, dan otot itu sendiri dapat berfungsi normal. Jika patella dalam keadaan melayang, patella turun, dan jika patella dalam keadaan menyentuh lantai, patella naik. Refleks telapak kaki. Pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, menurut Suwolo tahun 1997, bila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeable terhadap Na+ dan sangat kurang permeable terhadap K+. Yang terakhir yaitu pembahasan refleks bersin. Bahu terangkat dan kelopak mata tertutup karena refleksi dari satu yang memberikan tanggapan, maka refleks ini disebut dengan gerak refleks polisinaps. Nah, refleks bersin menimbulkan peningkatan tekanan intrapulmonal, melibatkan beberapa otot pernapasan sehingga mengalami peningkatan tekanan intratorakal.
Tekanan intraabdominal terjadi oleh adanya elevasi otot diafragma yang merupakan komplikasi dari peningkatan tekanan intratorakal. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu gerak pada umumnya yang terjadi sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa sadar, yaitu gerak refleks. Nah, refleks adalah aktivitas yang timbul langsung sebagai respon terhadap rangsangan tanpa olahan saraf sentral bagian korteks. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf yang dilalui tersebut dibentuk dari kumpulan neuron sensor, interneuron, dan neuron motorik. Adapun macam refleks tendon pada manusia yaitu refleks pada pupil, refleks pupil dengan tiba-tiba, refleks akomodasi pandang, refleks menelan, refleks telapak tangan, refleks patella, refleks telapak kaki, dan refleks bersin. Berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.